Assalamualaikum Bu Nurul. Salam Pak Fendi. Gimana punya kabar hari ini Bu Nurul? Alhamdulillah baik Pak Fendi. Alhamdulillah. Pak Fendi gimana kabarnya? Kabar saya ya alhamdulillah baik juga Bu Nurul. Kira-kira Bu Nurul pada kesempatan ini Bu Nurul itu akan menjadi coach ya pada praktek coaching ya Bu Nurul ya. Terus kira-kira persiapan Bu Nurul sejauh ini gimana? Persiapan saya ya sebagai coach nanti yang akan dilakukan oleh saya. Jadi saya sebagai coach dan Ibu Kiki sebagai coaching, saya akan melakukan metode Tirta Pak. Oh iya. Itu, alur Tirta itu merupakan alur dari metode coaching kita. Jadi untuk T-nya saya harus mengetahui tujuan si coaching datang ke saya itu untuk apa seperti itu. Kemudian saya harus mengetahui juga, saya harus mengidentifikasi kucing itu mempunyai permasalahan seperti apa seperti itu. Kemudian setelah itu saya ingin menggali lebih jauh informasi agar si kucing sendiri yang memunculkan solusi. Jadi saya tidak akan memberikan solusi seperti itu Pak. Saya akan menggali saja. Saya akan menggali saja sesuai dengan alur kita dan si kucing sendiri yang akan menemukan sebuah solusi untuk dirinya sendiri. Kemudian saya juga akan menanyakan komitmennya si kucing karena memang ya kalau solusi sudah datang dari dirinya, lah komitmen itu juga akan semakin kuat seperti itu Pak. Kira-kira nanti Bu Nurul dalam praktek coaching kompetisi apa ya? Kompetensi ya berarti kemampuan ya itu yang akan saya kembangkan. Yang pertama saya harus hadir sepenuhnya ya terhadap kucing saya agar kucing saya itu merasa nyaman saya mendengarkan, dan saya juga tidak akan menyela. Saya akan mendengarkan secara aktif, tidak menyela pembicaraannya. Jadi kalau kita ya kalau menyela itu kan blank ya, kan nggak enak ya ke kucing ya. Jadi saya hanya mendengarkan saja. Kemudian setelah itu jika ada jeda dan sepertinya kucing itu kebingungan, maka saya akan masuk membuat sebuah pertanyaan berbobot. Dan pertanyaannya itu dari hasil mendengarkan saya sebagai coach seperti itu. Jadi pertanyaan saya itu hasil dari mendengarkan ceritanya Ibu Kiki nanti seperti itu yang akan saya lakukan. Itu pertanyaan berbobot yang akan saya berikan ke Ibu Kiki. Hal ini berguna untuk Ibu Kiki itu menggali pengetahuannya sendiri. Oh iya. Dari barusan yang disampaikan oleh Bu Nurul ya, kompetensi yang telah digambarkan, lebih spesifiknya kompetensi yang mana kira-kira Bu yang lebih dikembangkan gitu? Lebih utama gitu Ya, lebih utama ya. lebih dikedepankan oleh saya Iya seperti betul, itu. betul. Yang pertama saya akan menggali pertanyaan berbobot ya agar si coach itu sendiri mengeluarkan sebuah solusi dari permasalahannya seperti itu. Jadi saya tidak memancing ataupun tidak mengarahkan, saya akan bertanya dan terus bertanya hingga pada akhirnya si coach itu mengeluarkan idenya seperti itu. Saya menggali lewat pertanyaan berbobot itu yang akan saya kembangkan untuk kompetensi paling utama sebagai coach saya hari ini Pak. Seperti itu. Begitu ya, luar biasa Bu Nurul. Jadi dari apa yang telah disampaikan Bu Nurul, kira-kira indikator capaian ya dari tujuannya kompetensi yang barusan dikembangkan Bu Nurul seperti apa kira-kira? Indikator itu saya ya sebisa mungkin untuk tidak mengarahkan, tidak menjudge si kucing. Ini punya masalah seperti ini loh, masa nggak tahu. Saya menghindari itu, jadi saya harus hati-hati ya mendengarkannya juga. Saya mengajukan pertanyaan yang terbuka seperti itu, yang tidak menyinggung perasaan si kucing seperti itu. Saya juga menghindari pertanyaan kenapa, menghindari ya pertanyaan seperti itu. Saya lebih bertanya bagaimana, latar belakangnya sampean seperti apa.
mengajukan pertanyaan terbuka. Filmnya luar biasa benar. Jadi mudah-mudahan nanti pada praktek kucing Bu Nurul nggak ada ini ya, nggak ada hambatan, nggak ada kendala ya. Sukses Bu Nurul ya. Amin, amin. Silakan dilanjut praktek kucingnya Bu Nurul. Ya, terima kasih ya Bapak. Ya. Sama-sama Bu Nurul. Gimana menurut murid-murid SMK itu? Oh iya, berbasis pesantren juga ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Iya, selamat siang dulu. Bapak. Iya, mari monggo. Bagaimana kabarnya Ibu Kiki? Alhamdulillah baik Bu Nurul, baik sekali. Alhamdulillah ya Bu Kiki. Dari pertemuan kita hari ini, apa yang mau kita bahas nih Bu Kiki? Sebenarnya banyak sekali ya Bu Nurul yang ingin dibahas, tapi mungkin kita satu persatu dulu ya Bu Nurul ya. Yang sepertinya mungkin masalah ini ya lebih urgent lah. Oke. Jadi saya mau sebenarnya bukan apa ya Bu Nurul, saya pengen curhat aja Bu Nurul, pengen curhat, pengen cerita-cerita sedikit sama Bu Nurul nih tentang permasalahan saya. Gini Bu Nurul, saya tuh merasa kurang nyaman. Saya merasa kurang nyaman dengan situasi saya yang ada di sekolah. Mengapa saya mengatakan bahwasanya situasi saya kurang nyaman di sekolah? Karena sepertinya nih BK itu kalau di sekolah itu seperti dijadikan keranjang sampah, tempat sampah. Kenapa sih saya mengatakan seperti itu? Karena apapun yang ada di sekolah, entah dari itu benar-benar permasalahan atau hal kecil saja, dari A sampai Z itu biasanya semuanya dilimpahkan ke BK. Benar-benar apapun itu. Jadi intinya saya tuh biasanya dari pagi sampai siang, kadang tuh istirahat itu sebentar saja Bu Nurul. Padahal sudah, saya nggak sendirian ya, padahal sudah ada guru BK lain, tapi karena mungkin kurangnya koordinasi di sekolah, makanya tuh apa-apa mesti di BK. Apapun, ada masalah hal kecil apapun itu biasanya ke BK Bu Nurul. Dan saya juga serba salah. Saya sering merasa tidak enakan Bu Nurul. Yang pertama, kenapa saya mengatakan saya tidak enakan? Yang pertama ya, ketika ada bapak dan ibu guru itu Bu Nurul minta pertolongan ke saya. Saya itu sulit untuk menolak. Yang pertama kenapa? Karena saya merasa kurang enak ketika mau menolak itu karena yang pertama saya merasa saya yang paling junior di sekolah dari segi tingkatan lah ya. Mungkin semuanya itu di atas saya. Jadi saat ketika mereka mau minta tolong apa-apa ke saya merasa tidak nyaman, tidak enak untuk menolong mereka. Ya kan, seperti itu kan, karena saya merasa saya paling junior ya sudah, saya bantu. Tapi ternyata itu menjadi permasalahan bagi saya ketika saya menjadi orang yang tidak enakan. Jadi sepertinya saya nggak merasa mereka memanfaatkan saya, tetapi saya merasa tidak kurang nyaman lah karena semuanya itu dilimpahkan kepada saya. Oh iya. Karena mayoritas semuanya itu mesti adalah dilimpahkan kepada BK. Ya. Jadi kira-kira apa yang sebenarnya Ibu inginkan dari percakapan kita hari ini, dari permasalahan yang tadi? Begini Bu Nurul, saya tuh inginnya ada job description yang jelas. Saya pengennya itu kalau memang masalah ini nih, masalah A, kalau memang guru mapel atau guru guru mapel atau guru kelas wali kelas itu bisa menyelesaikan, kenapa harus dilimpahkan ke BK? Harusnya mereka kan bisa mengatasinya terlebih dahulu, baru jika ada tindakan lebih lanjut membutuhkan bantuan BK, bolehlah dilimpahkan dulu ke BK. Atau ada permasalahan siswa, mungkin ada yang lompat pagar, apa itu kan bisa saja kesiswaan dulu yang mengatasinya. Baru setelah kenapa muncul seperti ini seperti itu, baru dong boleh dilimpahkan ke BK. Gak harus semua yang permasalahan yang ada di sekolah itu harus dilimpahkan ke BK. Gak harus seperti itu kan. Harusnya kan ada job description yang jelas sesama guru dulu, seperti itu. Ada job deskripsi yang jelas ya. Kira-kira ukuran keberhasilan sebagai guru BK agar guru-guru mengetahui job deskripsi yang jelas itu seperti apa ya Bu ya? Kalau boleh saya tahu. Mereka bisa ngerti kali ya Bu Nurul, kalau tugas BK ini loh tugas BK di sekolah,
ini loh tugas BK di sekolah seperti apa, nggak muru-muru semuanya yang permasalahan yang ada di sekolah itu dilimpahkan ke BK. Harusnya mereka mengetahui kan, ini kalau seperti ini sesuai dulu, kalau seperti ini, oh ini bolehlah guru mapel dulu yang mengatasi, gak harus semuanya ke BK. Jadi saya pengen merasa orang-orang yang ada di sekolah, seluruh stakeholder yang di sekolah itu ngerti apa peran dan tugas fungsi BK sebenarnya di sekolah. Jika ada sebuah kesempatan ya, ada sebuah kesempatan dan Bu Kiki ingin memanfaatkan kesempatan tersebut agar guru mengetahui bahwa job deskripsinya guru BK ini seperti ini. Kesempatan apa kira-kira yang akan dilakukan atau ambil? Mungkin yang pertama saya akan mensosialisasikannya dulu ya Bu Nurul ya. Kalau saya punya kesempatan, saya akan mensosialisasikannya apa yang terjadi, apa sih peran fungsi BK itu seperti apa di sekolah. Saya akan mensosialisasikannya. Mungkin yang pertama yang bisa saya lakukan ketika ada rapat di sekolah, saya bisa melakukan sosialisasi di sana. Karena mungkin selama ini saya hanya melakukan sosialisasi secara face to face Bu Nurul, tidak secara formal. Mungkin kalau ini diangkat di forum atau di forum rapat yang resmi, mungkin ada apa ya, Bapak dan Ibu guru yang lain bisa mengerti seperti itu. Ya. Ini nih dari skala 1 sampai 10 ya, tingkat posisi guru Kiki itu agar guru-guru mengerti itu kira-kira ada di posisi berapa? Untuk saat ini masih di angka 6. Bisa dikembangkan lagi ya mungkin. Jika ada sebuah peluang atau kemungkinan yang dapat diambil agar mencapai lebih baik lagi skalanya itu apa kira-kira peluang yang akan diambil? Peluang yang akan saya ambil ya mungkin itu ketika ada rapat di sekolah, saya akan langsung menyampaikannya di forum rapat. Sosialisasi seperti itu ya. Melakukan sosialisasi pastinya. Sosialisasi itu mungkin saja ya ada sebuah hambatan, mungkin kira-kira ada nggak hambatan untuk mencapai sosialisasi tersebut? Hambatan ya pastinya banyak ya Bu Nurul. Kadang walaupun kita sudah mensosialisasikannya, tapi terkadang masih ada saja Bapak dan Ibu guru yang masih mungkin nggak mengerti ya, masih menganggapnya ya sudahlah itu aja. Walaupun masih melakukan sosialisasi, masih tetap saja melakukan hal-hal yang sama berulang-ulang kali. Ya, kira-kira sosialisasi apa? Solusi apa maksud kami ya? Kira-kira solusi apa untuk mengatasi guru-guru yang tetap seperti itu? Mungkin saya bisa melakukan koordinasi langsung dengan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin itu salah satu yang bisa saya lakukan ya, solusi yang bisa saya lakukan untuk mengantisipasi itu. Mungkin ketika Bapak Kepala Sekolah yang sudah melakukannya, mungkin ada apa ya, mungkin lebih kenal lah ya daripada mungkin cuma saya yang menyampaikan sosialisasi tersebut. Jadi apa kira-kira rencana ke depan untuk mencapai hal ini agar kepala sekolah itu bisa mensosialisasi seperti itu rencananya Ibu Kiki? Mungkin komitmennya menurut ya secara terus menerus. Mungkin kita satu kali mungkin tidak didengarkan, 2 kali tidak didengarkan. Siapa tahu 3, 4 atau 5 kali ke depan mereka sudah mulai ini. Mungkin ini ya. Kalau ini mungkin bisa bisa dikesampingkan dulu, nggak harus langsung ke BK. Mungkin ini bisa ke guru wali kelas dulu atau guru mapel dulu atau ke siswaan dulu. Jadi kita melakukan sosialisasi secara intens terus menerus. Kira-kira kalau boleh tahu berapa jangka waktu yang dibutuhkan Ibu Kiki? Kalau jangka waktu mungkin saya tidak bisa langsung mengatakan saya bisa melakukannya sebulan ke depan dan sukses, nggak bisa seperti itu dulu. Tapi karena mungkin di 1-2 hari ini ada semacam pertemuan, mungkin saya bisa menyampaikannya di sana dulu. Misalkan ya ada sebuah pertemuan, kira-kira siapa ini yang akan membantu aksi ini nanti? Yang pertama adalah rekan kerja sejawat saya sebagai guru BK di sekolah. Oke.
bisa ya. Berarti Kiki akan dibantu oleh rekan kerja ya. Wah, ternyata waktu sudah semakin jelas ya, dan Kiki juga memperoleh sebuah pencerahan. Apakah sudah memperoleh sebuah pencerahan tentang hal ini? Alhamdulillah Bu Nurul, sepertinya saya sudah mempunyai ide-ide nih. Sepertinya apa sih yang harus saya lakukan ke depannya, seperti apa? Mungkin saya sudah punya pikiran nih di benak saya apa yang akan tindak lanjut seperti apa akan saya lakukan di ke depannya. Oke, terima kasih Bu. Saya menunggu bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Kiki ya. Saya akan menunggu kepastian. Kira-kira kapan Bu Kiki akan menghubungi saya lagi? Minggu depan ya Bu Nurul ya. Kita harus minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk melakukan evaluasi ya terhadap apa yang sudah saya lakukan. Ya, terima kasih Bu Kiki. Baik, sama-sama Bu Nurul. Saya undur. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak. Gimana Bu Nurul perasaannya setelah melakukan praktek kunci? Saya merasa senang Bapak bisa membantu kuci saya ya dalam menyelesaikan masalahnya, meskipun kuci saya sendiri yang menemukan solusinya, tapi melalui pertanyaan berbobot dan penggalian informasi secara mendalam, akhirnya kuci saya menemukan ide-ide barunya seperti itu, dan kami merasa sangat bahagia Bapak. Alhamdulillah. Kalau seperti itu ya Bu, apa yang telah saya amati tadi ya dari praktek kunci yang dilakukan oleh Bu Nurul sama kunci Bu Kiki ya. Jadi saya ada beberapa catatan untuk Bu Nurul ya, yang saya simpulkan bahwa kunci yang dilakukan oleh Bu Nurul pada alur tirta itu ada tujuan ya Bu, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan kemudian ada pada tanggung jawab juga ya. Pada tujuan yang disampaikan tadi oleh kuncinya Bu Nurul ya, disampaikan sangat jelas Bu, sangat terang sekali bahwa memang ada semacam istilah mencari solusi, mencari jalan keluar dalam permasalahan yang dialami oleh kunci. Kemudian saya juga mengamati ada bentuk identifikasi ya Bu, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik dari apa yang telah mengarah pada identifikasi potensi ya yang dialami kunci, dan coach juga membuat penyadaran ya pada kunci bahwasannya tentang keresahan yang dialami oleh kunci pada Bu Nurul tadi juga. Selanjutnya juga ada poin di mana ada rencana aksi juga dari kunci tadi, yaitu di mana Bu Nurul tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan juga umpan balik mengenai apa sih rencana aksi ke depan yang akan dilakukan oleh Bu Kiki selaku kunci ya, sehingga nanti membuat Bu Kiki itu dapat merencanakan hal-hal yang mampu menyelesaikan apa yang menjadi keresahannya Bu Kiki selama ini. Terakhir juga ada tanggung jawab, di mana pertanyaan yang dilakukan oleh Bu Nurul selaku coach, yaitu mengenai komitmen apa yang dilakukan oleh Bu Kiki selaku kunci membuat keyakinan atau keputusan dan solusi yang diambil untuk menjalankan rencana aksi nyata yang telah dibangun. Jadi saya mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Bu Nurul selaku Bu Kiki selaku kunci, sangat luar biasa sekali Bu ya. Jadi sudah berjalan dengan baik dan sempurna Bu menurut saya. Ya, alhamdulillah ya kalau Bapak sebagai pengamat ya melihat kami melakukan hal baik yang seperti itu, dan saya sebagai coach akan terus mempraktekkan coaching ya agar saya lebih bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan memunculkan ide-ide dari kunci itu ya. Dan saya merasa senang jika Bapak sebagai pengamat juga mengapresiasi baik dalam hal ini seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak atas pengamatan Bapak terhadap coaching saya hari ini. Sama-sama ya Bu Nurul ya. Mudah-mudahan tidak hanya berhenti di sini ya Bu Nurul ya. Jadi misalnya ada teman-teman yang lain yang akan mau minta bantuan Bu Nurul untuk melakukan
tentang praktik kucing juga bisa diturunkan juga Bu ya. Selamat Bu Nurul ya. Jadi alhamdulillah. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Bapak.